Pagi bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah memasuki tradisi mudik ya. Mungkin saya sedikit share juga karena tradisi ini juga rutinitas saya juga untuk setiap tahunnya kalau Lebaran. Jadi ini aku mau sedikit berbagi tips ya, kalau kalian mau mudik itu apa sih yang perlu dipersiapkan. Apalagi kayak saya ya, perjalanan itu hampir mungkin 10-15 jam ya, dari Banyuwangi ke Kudus. Karena sementara saya tinggal di Banyuwangi bro ya, 2 tahun terakhir. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan di Jakarta ya. Karena ini saya stay di Banyuwangi, jadi perjalanan start dari Banyuwangi. Nanti kalian saksikan full aja ya, kurang lebih sekitar 15 jam sih, rutenya ekstrim. Saya sih biasakan sebelum mudik itu kemarin, alhamdulillah mobil udah saya check up semua ya, ganti oli baru bulan lalu, ganti oli, kampas, wiper yang pertama pasti isi full. Terus air radiator nih, di reservoirnya, tampungannya pastikan di level yang cukup ya, ini yang kedua nih. Terus yang ketiga aki pastikan normal ya, karena kita perjalanan jauh, termasuk juga level air akinya juga dicek ya, jangan sampai nanti tekor. Ini levelnya udah ada. Terus oli mesin ini kebetulan bulan lalu saya udah ganti karena emang waktunya servis di 40.000 km, jadi saya rutin ya, per 5.000 itu saya ganti oli, karena mobil jarang kepake sih, bisa 6 bulan itu. Terus untuk sektor mesin sih itu ya, kalau mobil-mobil kalian di bawah 5 tahun kayak mobil saya gini nih, aman lah sebetulnya, asal sering servis di dealer atau di bengkel-bengkel yang kalian percaya. Tadi untuk sektor mesin ya, mungkin saya ulangin, wiper, terus air radiator, aki pastikan normal dan level air akinya, sama oli mesin. Kalau memang waktunya ganti ya ganti, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Sama ini kebetulan juga kemarin bulan lalu pas ganti oli mesin sekalian oli rem, minyak rem juga dicek sama diganti, saya suruh kuras dan diganti levelnya, jadi udah cukup, ini aman. Ke kaki-kaki pastikan ini ya, kampas rem yang pertama, karena memang bulan lalu saya pas waktunya ganti juga udah di 40.000 km, jadi waktunya ganti. Ban juga bulan lalu saya ganti juga nih bro, baru sebulan, kinyis-kinyis masih tebel semuanya ya, jadi aman lah. Berikutnya sih untuk kenyamanan berkendara tergantung selera masing-masing ya. Saya biasanya buat mobil sewangi mungkin sih, wangi dan bersih, karena dengan 10-15 jam di kendaraan itu kalau mobil nggak wangi, nggak bersih itu repot ya, hawa nyetirnya juga nggak enak ya. Nah ini udah saya siapin, sorry itu ada ember belum aku turunin, kemarin ada barangnya. Terus yang berikutnya itu yang tidak kalah penting itu ya buat saya, kebersihan kaca. Kalau bodi mesin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu peduli ya, karena maksudnya dalam arti saat berkendara ya, karena kan hujan, debu kayak gitu, karena kan kita nggak kelihatan. Tapi kalau saya pas lagi nyetir atau mau ke perjalanan jauh, itu saya pastiin kaca mobil harus bersih dulu, dan sering saya di SPBU saat stop istirahat itu saya bersihin supaya pandangan enak, nyetir juga enak. Terus pastikan juga kaca belakang ini kalian bareng-bareng jangan sampai menutupi pandangan belakang ya, karena itu membahayakan. Terus setting kursi senyaman mungkin, sama aksesoris kalian ya, kayak seperti colokan-colokan kabel atau colokan MP3 USB kalian siapkan, jadi nanti meminimalisir saat berkendara itu cari-cari barang yang kalian butuhkan. Minuman, makanan, snack juga siapin semua di laci-laci ini supaya nanti gampang. Permen, saya juga selalu nyediain permen tuh, permen antangin atau jahe juga terserah ya, selain minuman-minuman. Terus uang-uang receh ini untuk Pak Ogah, sedekah di jalan kita, sama uang-uang 2000-an banyak aku di situ, sama di bawah sini tuh ada kantong khusus duit 2000-an ya kalau pas parkir. Paling itu aja sih. Berikutnya ya saat penataan barang aja ya, pas nata barang sih pastikan nyaman. Terus nanti saat goncangan atau lagi ngebut di tol itu nggak
nggak banyak bunyi-bunyi, karena itu mengurangi kenyamanan kita ya bro. Penataan barang pastiin yang rapih ya. Ini saya belum mulai nata sih. Kalau untuk nata kan tergantung selera kalian ya. Bisa kalian rebain semua, nanti jepit-jepitin, atau pinggir-pinggir dikasih bantal supaya barang-barang nggak goyang. Itu yang paling penting sih. Oke, let's go, kita langsung gas. Banyuwangi Kudus. Jadi lewat Banyuwangi terus tembus Gunung Ijen, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, lanjut masuk tol Probolinggo, Surabaya, Salatiga, Semarang, Kudus. Let's go, lanjut ke video perjalanannya bro ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bro perjalanan panjang kita ya. Jadi ini saya start dari Banyuwangi. Kebetulan memang 2 tahun terakhir ini saya tinggal di Banyuwangi. Jadi untuk rutinitas kalau pulang kampung itu ya startnya dari Banyuwangi. Beda dengan 2-3 tahun yang lalu saya start selalu dari Jakarta, karena memang ada rumah utama di Jakarta juga ya. Oke, yang pertama tadi tips-tips untuk persiapan tentang kondisi mobil, pengecekan kondisi kesehatan mobil, termasuk juga tips dari saya untuk menata beberapa barang yang kalian bawa tadi sudah saya share di awal. Tentunya yang paling penting adalah jangan lupa kalian berdoa dulu ya, karena saya muslim, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing juga. Seluruh penumpang dalam kendaraan juga usahakan berdoa dari awal supaya nanti kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai tujuan yang kita tuju. Nah ini saya start dari Banyuwangi kota bro, tapi ini kita akan membelah atau melintasi Gunung Ijen ya. Nah ini seperti yang kalian lihat, Gunung Ijen kita bisa lewat kanan atau ambil kiri. Untuk kali ini saya lewat kiri ya, lewat daerah licin ini. Kalau sebelah kanan tadi kita lewat Kemiren. Jadi perjalanan ini sangat-sangat menantang sekali ya. Maka dari itu saya memang harus persiapkan kondisi mobil dan fisik yang harus fit, karena jarak tempuhnya sangat jauh sekali, kurang lebih sekitar 1000 km ya kalau dari Banyuwangi sampai ke Kudus, kampung halaman saya itu. Apalagi rutenya sangat menantang. Kita akan melintasi Gunung Ijen. Jadi dari Banyuwangi sampai Gunung Ijen, setelah membelah Gunung Ijen sampai ke Bondowoso, kita masih lurus lagi arah ke Situbondo sana. Rutenya sangat-sangat ekstrim sekali bro ya. Dan mobil ini yang saya gunakan adalah Matic ya, R3 Matic tipe GX 2018. Jadi selain tadi persiapan tips yang berkaitan dengan kendaraan dan menata barang bawaan sudah saya sampaikan, mungkin yang tidak kalah penting adalah saat perjalanan ini kalian harus menentukan dan punya manajemen, journey manajemennya ya. Jadi semacam kayak rencana perjalanan ini. Kalian kalau seperti saya ini ya, prediksi perjalanan sekitar 15 jam itu harus kita perhitungkan. Kita harus start dari titik awal Banyuwangi ini harus jam berapa supaya nggak terlalu kecapean, terus nyampe di tujuan juga masih dalam kondisi yang prima atau fit. Ataupun kalian juga harus punya rencana nanti makan siang, makan malam, ataupun di beberapa titik-titik stop untuk kalian singgah itu harus ada rencana juga ya. Artinya supaya perjalanan ini tidak terlalu memaksakan diri bro ya. Jadi harus ada rencana dari awal. Itu lebih baik ya dibanding kita asal jalan, mau jalan pagi, siang atau malam asal jalan aja gitu. Nah itu kurang bagus menurut saya, karena fisik akan lebih capek dan mental kita akan lebih capek juga ya. Tapi dengan persiapan yang setidaknya sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya dengan rombongan atau keluarga yang ikut dalam satu mobil ini, itu akan lebih membuat nyaman perjalanan kita. Termasuk juga kalian lebih menikmati ya tempat-tempat atau kota-kota mana yang harus kalian singgahi untuk makan atau sekedar beli oleh-oleh, atau mengeksplor beberapa tempat-tempat yang mungkin bisa kita manfaatkan juga sambil istirahat, sambil mengeksplor beberapa tempat wisata yang kita lintasi. Nah itu jauh lebih baik ya bro. Jadi benar-benar terasa nikmat lah perjalanannya. Nah itu sebelah kiri SPBU, karena kondisi mobil saya ini sudah saya isi full sebelumnya.
jadi aman untuk bahan bakar. Insya Allah nanti cukup lah sampai masuk tol ke Probolinggo sana. Kita nih masih berada di kawasan Banyuwangi bro ya, tepatnya di daerah Licin, berada di kaki Gunung Ijen. Nanti kita akan menempuh dan tembus di jalur Ijen ya, Banyuwangi Bondowoso, karena memang menurut saya akses yang paling enak Banyuwangi Bondowoso lewat Gunung Ijen ya. Meskipun sebetulnya kalau kita mau ke Probolinggo dari Banyuwangi itu bisa lewat Situbondo ya, lewat di daerah mana Baluran sana, tapi saya lebih suka lewat Gunung Ijen dibanding lewat Alas Baluran ini bro, supaya kalian bisa menikmati bagaimana indahnya dan nyamannya perjalanan lintas kota, melewati di tengah-tengah pucuk gunung ini ya. Jadi ini sekalian bisa memberikan gambaran kalian bagaimana indahnya dan nyamannya perjalanan ke Gunung Ijen ini bro. Oh ya, nanti untuk mempernyaman dan mempercepat beberapa skenario video ini, ada beberapa hal mungkin nanti saya percepat ya, tapi tentunya untuk yang di kondisi dan rute-rute yang normal dan enak itu akan saya speednya akan saya normalkan lagi. Tapi untuk di beberapa titik nanti speednya akan saya percepat di 2 kali supaya durasi videonya nggak terlalu panjang bro ya. Nah ini kita sudah sampai di Pasar Licin. Nanti depan itu ada pertigaan, kita ambil kanan untuk menuju ke Gunung Ijen. Tuh gunungnya seperti yang kalian lihat itu masih tertutup kabut ya. Jadi jangan khawatir kalian, untuk Gunung Ijen ini saya sudah beberapa kali melintas ya, dan memang jalur aspalnya tuh bagus banget bro. Nah ini kita ambil ke kanan ya. Maka dari itu saya lebih nyaman lewat sini ya, karena selain sedikit memotong waktu tapi perjalanannya tuh lebih menyenangkan gitu. Lewat gunung yang indah, udaranya bersih sejuk, itu menambah semangat kita untuk pulang kampung. Jadi sekalian ya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Sekalian kita pulang ke rumah keluarga utama, tapi kita menikmati juga sepanjang jalur yang kita lintasi ini. Pokoknya simak terus sampai akhir bro ya. Jadi video ini akan membawa kalian, memandu kalian, menyajikan video dari Banyuwangi lewat Gunung Ijen, terus tembus ke Bondowoso, selanjutnya ke Besuki Situbondo, dan sampai ke Probolinggo sana. Sampai kita menuju ke tol Probolinggo, Surabaya, Mojokerto, Semarang, dan Kudus sana. Jadi memang tol terdekat yang harus saya jangkau itu berada di Probolinggo sana ya bro. Bismillah, insya Allah perjalanan ini cukup aman dan menyenangkan ya. Dan saya sudah punya rencana di mana-mana nanti kita akan istirahat, termasuk juga kalau perlu ke toilet ataupun beli oleh-oleh di beberapa tempat, saya sudah punya journey management plan-nya ya. Kita pertigaan ini ke kiri bro ya. Jadi pas di corner ini atau kanan ini ada pos security Ijen ya, pos checkpoint. Biasanya di sini cukup kita bayar sekitar 5.000 ya per mobil, karena kita akan melintasi di daerah
wisata yang dikelola sama Pemda Banyuwangi, tepatnya di kawasan wisata Gunung Ijen. Jadi kita ada retribusi 5.000. Jadi menurut saya sih murah ya, karena memang dari retribusi itu juga kita yang mendapatkan manfaatnya dengan perawatan jalan dan fasilitas yang bagus di sepanjang rute menuju ke kawasan Gunung Ijen nih bro. Ini seperti yang kalian lihat kanan kiri banyak sekali ya, seperti guest house atau homestay, termasuk juga cafe-cafe tadi. Ini cukup terkenal, jadi sangat recommended sekali buat kalian mungkin yang belum pernah mengeksplor rute dan akses wisata Gunung Ijen. Sekalian kalian bisa nikmati video ini full nanti sampai melintas di daerah Paltuding atau tempat wisatanya Gunung Ijen bro ya. Oke, ini sepanjang jalan kanan kiri memang sudah memasuki kawasan perkebunan ya, baik daerah kopi ataupun perkebunan lainnya. Dan tentunya selain daerahnya liak-liuk seperti yang kalian lihat ini sepanjang jalan kita sudah menghadapi ya rute yang nanjak full terus. Meskipun terlihat cukup landai, tapi itu agak terasa ya untuk mobil-mobil yang naik itu memang harus punya skill atau pengalaman biasa melintas di pegunungan kayak gini. Jadi ini sedikit tips dari saya juga, kalau kalian menggunakan mobil tipe Matic apapun nggak usah khawatir. Nah seperti yang kalian lihat tadi nih, banyak mobil yang naik turun juga ya. Jadi mobil Matic pun nggak kalah juga dengan mobil manual ya, jadi nggak usah ragu kalian, karena saya juga mobil Matic R3 saya ini juga sudah sering sekali ya melintasi di beberapa rute pegunungan. Karena saya sendiri pun cukup senang banyak menghabiskan kalau lagi liburan itu di daerah pegunungan ya, karena memang adem, sejuk. Jadi sudah teruji menggunakan mobil Matic itu juga cukup kuat dan nyaman dan aman ya untuk rute pegunungan baik naik maupun turun. Nah tips dari saya saat kita melintasi di jalur pegunungan yang full ekstrim nanjak panjang kayak gini, itu kalian nggak usah khawatir. Mobil Matic itu kalian feelingnya bisa rasakan juga terkait dengan kemampuan dan torsi mesinnya juga ya. Tapi kalau menggunakan mobil Matic seperti yang saya pakai ini, baik mobil R3 maupun mobil lainnya, tips dari saya itu biar powernya bagus ya, terisi terus dan mudah dikendalikan, itu saya biasanya taruh di gigi 3 ya orang nyebutnya. Kalau di mobil Matic R3 ini kan biasa kalian kalau mobil Matic itu kan ada di panel D ya. Jadi panel koplingnya itu kan ada D, ada 3, ada L2, ada L1 kayak gitu kan biasanya. Nah kalau di R3 ini enak di D, tapi saya pencet overdrive. Artinya kalau D biasa itu kan kondisi normal di jalan yang landai panjang kayak gitu kan. Tapi kalau di posisi kayak gini, ini saya turunin satu di bawahnya dia. Jadi dengan memencet tombol overdrive di knob handle-nya R3 ini, itu mengindikasikan di posisi D atau normal drive itu dia giginya diturunkan satu, antara di gigi 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Seingat saya sih kalau nggak salah overdrive itu di posisi gigi 3 ya. Jadi artinya untuk berkendara di jalur nanjak kayak gini tuh RPM-nya dia lebih terisi. Beda kalau dengan di tol yang jalan lurus panjang, itu cukup kalian gunakan D nggak apa-apa. Tapi kalau untuk R3 Matic ataupun tipe mobil yang lain, di posisi D kalau bisa diturunkan di gigi bawahnya satu. Nah seperti yang kalian lihat nih, rutenya sangat liak-liuk kayak gini ya. Kalau takutnya kalau kita taruh di posisi D yang normal itu, RPM dia tuh terlalu rendah sehingga mobil itu powernya kurang terisi dengan baik ya bro. Kalian bayangin nih, ini salah satu rute yang cukup ekstrim menurut saya di daerah Gantasan ini. Sudah memasuki kawasan Gunung Ijen dengan rute yang liak-liuk kayak gini, nanjak full ya, lost doll pokoknya. Ini kalau yang baru pertama kali nggak usah khawatir, cukup kalian ikutin jalur di posisi kendaraan kalian, jangan ambil jalur dari posisi kendaraan yang akan turun ya. Itu insya Allah aman. Tetap gunakan line jalur posisi kalian naik sebelah kiri ini.
Nah, sebelah kanan itu sudah ada beberapa tempat warung makan atau yang biasa untuk singgah orang-orang yang wisata di daerah sini ya bro ya. Jadi tadi kuncinya posisikan kalau mobil Matic itu di bawahnya D ya, supaya torsi powernya lebih terisi. Kalau di mobil Toyota saya juga kebetulan alhamdulillah ada mobil satu lagi ya, Innova Reborn diesel 2021 Matic. Itu kalau saya naik bawah ribbon biasanya di posisi D, itu sebelah kanannya kan ada S ya. Nah itu saya geser di posisi S atau Sport atau mode triptoniknya. Nah nanti saya taruh di gigi 4 atau 3 tergantung feeling mesinnya. Nah ini sebelah kanan kiri ini kafe-kafe terakhir sebelum kita memasuki daerah full pegunungan ini bro ya, di tengah alas ini. Jadi tadi balik lagi, kalau kalian menggunakan posisi mobil Matic itu usahakan di bawah normalnya D ya. Kalau di Suzuki itu ada overdrive, jadi D kalian pencet overdrive. Tapi kalau di Toyota seperti Innova Reborn 2021 saya punya Matic itu, saya biasa gunakan di posisi D, terus saya geser ke kanan panelnya ke S, dan nanti saya atur posisi giginya itu di gigi 3 kalau di Matic itu. Karena kan Innova Reborn itu kan kalau di posisi S itu kan bisa triptonic ya, posisi giginya itu bisa di setel secara manual dari 1 sampai 6. Saya senengnya kalau naik ekstrim kayak gini saya taruh di posisi 3, jadi torsinya tuh powernya sangat terisi sekali bro ya. Baik kalian berkendara sendiri maupun diisi full penumpang 5 orang juga alhamdulillah aman-aman aja di posisi 3 itu. Kalau posisi kalian menggunakan mobil manual cukup dijaga di gigi 3 atau 2 ya. Kalau posisi sudah torsinya terisi kayak gini nih, mobil manual saya juga pernah bawa ya, Hilux itu di posisi gigi 3 juga terisi terus ya. Kecuali kalau kalian papasan atau ketemu rute yang ekstrim banget harus menurunkan gas, torsinya agak turun, nah itu taruh di posisi gigi 2 atau 1. Tapi kalau sudah normal dan lancar kayak gini, di posisi 3 itu udah sangat baik sekali ya. Oke, kita lanjut terus nih bro. Ini masih cukup panjang rute membelah Gunung Ijen yang akan kita lalui ini. Nanti sampai tembus di kawasan wisata Gunung Ijen dan selanjutnya akan masuk ke kawasan Bondowoso. Nih bagi kalian yang belum pernah ke Gunung Ijen nih sangat recommended sekali ya, karena di tengah gunung kita dapat fasilitas jalan yang sangat bagus sekali nih bro. Gak usah khawatir, daerah sini sangat aman dan nyaman sekali. Meskipun terlihat sepi, tapi kita juga sering menjumpai lalu lalang baik dari masyarakat sekitar, petugas yang menjaga daerah wisata kehutanan sini, ataupun wisatawan yang melintas naik maupun turun di kawasan ini bro. Nih kalian lihat sendiri ya, dari Banyuwangi tadi kita sudah disuguhi dengan tanjakan-tanjakan panjang ya bro ya. Tapi alhamdulillah karena jalan aspalnya juga bagus, jadi ini juga membuat kita nyaman dan pede ya untuk melintasinya. Nah ini agak sempit di jalan kayak gini, pastikan ya kalau kalian ketemu tikungan yang cukup ekstrim yang tidak bisa melihat mobil lawan arah, itu selalu berikan tanda klakson ya, pendek aja, supaya saat kita akan papasan dengan lawan arah itu bisa saling memberikan sinyal ya, jadi tidak membahayakan satu sama yang lain. Nah ini ada jembatan sungai yang cukup eksotik ya, saya seneng sekali lewat sini. Tapi habis itu kita langsung naik ekstrim ini, lurus terus ke kiri. Nah kalau kalian menjumpai rute yang seperti gini ekstrim, naik panjang gini, kalau memang nggak pede, mobil Matic turunkan aja di gigi 2 bro ya, di low. Terus kalian tinggal tahan aja gasnya, insya Allah mobil kalian juga akan tetap melaju dengan aman ya. Intinya mau pakai mobil apapun, kita sebagai driver itu harus paham karakternya ya. Artinya juga harus dirasakan juga feeling mesinnya, saat di posisi gigi berapa sih dia idealnya gitu, entah itu di gigi 2, 3, 1 atau gigi 4. Itu tergantung feeling kalian merasakan RPM dari mesin itu sendiri. Karena setiap mobil itu memiliki karakter yang berbeda ya. Baik Toyota, Suzuki ataupun Honda itu juga memiliki karakter yang berbeda. Saya yakin kalian sebagai pemilik kendaraan itu sudah sangat paham ya, memahami karakter mesin di
posisi tandakan ekstrim kayak gini. Nah, kita banyak berpapasan tuh dengan sepeda motor juga. Alhamdulillah cukup aman daerah sini, karena saya beberapa kali sering juga ya lewat daerah Gunung Ijen ini bro. Tuh kawasan kabutnya sudah menyambut kita ya. Jadi perjalanan kita masih cukup panjang nih, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja, karena memang saya sengaja abadikan dengan kamera GoPro yang ada di mobil saya ini supaya bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi buat kalian yang mungkin tertarik atau akan melintasi jalur Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo sampai Probolinggo ya, tapi lewat arah barat atau melintasi Gunung Ijen ini bro. Indah sekali ya, saya seneng lewat sini, jadi nggak perlu pakai AC ya. Tuh kabutnya sudah sampai ke bawah nih. Nah kalian kalau ketemu kabut kayak gini nggak usah panik. Ini kebetulan kabut-kabut tipis. Saya pernah sampai ketutup kabut tebal, jadi selalu nyalakan lampu atau defogging ya, anti kabut di kaca kalian, sama lampu ini fog lampnya ya, lampu untuk kabutnya, supaya bisa memberikan sinyal ke lawan arah kita. Ini salah satu hal yang menarik lewat di daerah Gunung Ijen tuh gini bro, mau jam berapapun kalian akan menjumpai di beberapa titik itu disambut dengan kabut-kabut yang sudah turun rendah kayak gini. Ini menambah keindahan dan kenyamanan kita saat mengeksplor di daerah ini ya. Sepanjang jalan aspal sini bagus sekali, jadi nggak usah khawatir, cukup kalian concern dengan rute dan jalur yang kalian lintasi ini, supaya nggak ngambil jalur saat kendaraan yang akan turun atau lawan arah dari kita nih bro. Ini sepertinya terlihat jalannya ngepas ya, padahal ini tuh luas banget bro. Saya aja beberapa kali papasan dengan truk-truk kebun yang melintas di sini tuh, alhamdulillah sangat cukup sekali ya. Tuh enak sekali, kita sepanjang jalan tuh disuguhi dengan udara yang sejuk, pemandangan hijau, dan kabut-kabut tipis yang menemani perjalanan kita ini ya. Ini sangat cocok buat alternatif kalian kalau pengen menuju ke satu wilayah yang memang harus menggunakan rute ini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dari video ini insya Allah lebih meningkatkan kepercayaan diri kalian untuk melintasi Gunung Ijen ini ya. Ini juga bisa jadi alternatif untuk liburan kalian bersama keluarga juga yang mungkin tinggal di daerah sekitaran Jawa Timur ya, Jember, Situbondo, Probolinggo, Lumajang. Itu kalau mau berwisata ke Kawah Ijen, itu ya rute yang kalian akan lewati seperti ini kalau dari daerah Banyuwangi ya. Sangat indah dan nyaman. Ini kita nggak perlu pakai AC, saya sedikit buka kaca mobil ya. Itu hawanya sudah sangat adem sekali, enak lah, jadi ngirit AC juga nih bro. Gas terus pokoknya. Ini posisi gigi saya untuk di R3 Matic ini masih saya kasih di D tapi overdrive ya, posisi di gigi 3 ya orang nyebutnya biasanya kalau pakai Suzuki itu. Tuh dari tadi nggak ada akses kita untuk turun, full nanjak pokoknya, los. Nanti setelah ketemu wisata Kawah Ijen baru kita banyak mendapatkan rute yang menurun. Selama kita menuju ke wisata Kawah Ijennya sampai Paltuding ini, itu rutenya benar-benar full nanjak seperti ini bro ya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or
or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna get. Sengaja saya percepat ya bro di beberapa rekapan video ini. Nah alhamdulillah kita udah sampai di tempat wisatanya nih, Kawah Ijen yang sangat terkenal sekali. Seperti kalian lihat nih udah banyak baliho, terus tempat-tempat makan. Inilah titik tempat wisata Kawah Ijen kalau kalian akan mendakinya. Nah itu sebelah kanan yang ada gapura itu tempat tiket dan titik pendakian kita ya. Ini sangat luas sekali tempatnya untuk kalian parkir, baik itu rombongan bersama keluarga maupun temen touring, enak sekali ya. Nah di titik inilah juga perbatasan kota Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ya bertemu. Jadi sekarang kita sudah memasuki kawasan Bondowoso. Kebetulan memang batas wilayah antara Banyuwangi dengan Bondowoso itu berada di tengah-tengah kawasan wisata alam Kawah Ijen tadi tuh bro. Nah setelah kita masuk ke Bondowoso ini, kita sudah mulai menemukan banyak rute turunan ya. Jadi setelah tadi tanjakan full dari Banyuwangi sampai tempat wisata Kawah Ijen Banyuwangi itu, kita sekarang sudah memulai mendapatkan rute yang cukup turunannya sangat ekstrim ini. Saran saya tetap kalian keep aja atau tahan posisi gigi atau persnelingnya mobil Matic ini di posisi 3 ya, seperti pada saat kita naik tadi. Tujuannya apa? Supaya ada engine brake juga dari kendaraan yang kita pakai ini. Kalau Matic saya ini masih taruh di overdrive atau di gigi 3, maupun mobil Matic kalian lain usahakan nanti di gigi 3 ya, jangan ditaruh di D, karena kalau posisi nurun gini ditaruh di D itu engine brake nya kurang maksimal ya, supaya ada kontrol dan pengereman kita tidak terlalu panas bro dengan adanya engine brake itu. Nah ini tidak kalah indah dan menarik juga ya. Untuk Bondowoso juga sangat eksotik sekali. Di sini justru langitnya lebih cerah ya, terlihat biru putih, sangat indah sekali. Tapi tadi saat kita masuk di kawasan Banyuwangi sampai ke ujungnya wisata Kawah Ijen tadi itu ditemani langit yang mendung ya, agak gelap. Nah ini alhamdulillah di Bondowoso sangat cerah. Jadi kalian saksikan full video ini ya bro ya. Indah sekali pokoknya, jangan terlewatkan, karena sayang kalau kalian melewatkan video real seindah ini perjalanan pulang kampung sambil mengeksplor membelah Gunung Ijen ini. Nah ini ada titik jalan yang kurang bagus memang di jembatan Kalipait ini, karena memang dulunya sempat pernah kebakaran. Ini aja titik yang agak rawan, jadi lebih hati-hati aja karena banyak pasir di situ ya. Nah ini sebelah kanan itu tempat wisata Kalipait ya bro ya. Kalau di hari libur itu banyak wisatawan pada explore di daerah situ. Let's go, kita gas terus ini sampai nanti ketemu di daerah perkampungan atau kawasan PTPN. Mulai banyak kawasan kampung ataupun penghuni-penghuni dari pekerja PTPN ini. Nah itu langitnya bagus sekali ya. Ini juga sama, jembatannya agak kecil, cukup hanya muat satu mobil, jadi kalau ada lawan arah kita harus ngalah salah satu bro ya. Nah nanti beberapa titik video akan saya percepat ya, supaya durasinya tetap tidak terlalu panjang, tapi kalian bisa menikmati full video ini sampai ke Probolinggo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost,
sauce, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. TPN yang mengelola kebun di daerah sekitar Gunung Ijen yang masuk di kawasan Bondowoso ini, bro. Kanan kiri ini didominasi oleh kebun-kebun kopi ya. Jadi saya sering melintas di sini itu kalau di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu musim panen ya. Tapi kalau untuk di bulan-bulan seperti ini tuh belum masa panen, jadi memang kegiatannya relatif sepi ya. Ini jalannya juga enak, udah masuk ke kawasan Bondowoso juga. Jadi kalian juga kalau dari Banyuwangi atau Situbondo mau ke Bondowoso kota itu juga bisa melintasi daerah sini ya. Jadi nanti endingnya itu sepanjang kita turun di Jalan Pegunungan Ijen ini nanti akan ketemu di daerah Bondowoso kota, bro. Jadi akses ini cukup alternatif yang nyaman dan enak ya. Kita untuk menuju ke Bondowoso dari daerah Banyuwangi kita cukup melintas di daerah pegunungan ini. Jadi sepanjang jalan ini sangat sejuk ya, karena memang kita masih didominasi oleh daerah pegunungan dan perkebunan. Sama halnya tips berkendara aman dari saya juga harus hati-hati. Ketemu pertigaan seperti ini kalian harus kurangi kecepatan dan klakson juga, supaya bisa memberikan sinyal ke pengendara lainnya. Posisi gigi atau persneling kendaraan juga sama, masih saya tahan di kondisi gigi 3 matic ya, atau overdrive kalau di Suzuki R3 yang saya pakai ini. Kalau mobil manual pun saya beberapa kali pakai juga cukup di gigi 4 atau 3. Kalau turun ekstrim kayak gini bagusnya taruh di gigi 3 ya manual ya, karena memang tujuannya supaya kita bisa terbantu oleh engine brake yang ada di persneleng kendaraan kita. Jadi engine-nya itu membantu menahan supaya mobil tidak terlalu laju ya dalam kondisi turun kayak gini. Karena jujur saya beberapa kali ketemu wisatawan yang sedang berwisata di Gunung Ijen ini mengalami kendala overheat atau pengeremannya tuh panasnya berlebihan, bro ya, over panasnya. Itu saya pernah membantu mobil Innova pernah, terus Fortuner pernah, Pajero pernah. Karena mungkin menurut saya mereka itu sebagai driver atau pemilik mobil itu tidak memahami karakter mobilnya, atau mungkin baru pengalaman melintas di jalur pegunungan kayak gini. Jadi mereka taruh giginya itu saat matic itu di gigi D terus. Jadi saat turun kayak gini itu engine kan akan loss ya, karena D itu kan RPM-nya sangat ringan ya. Nah itu mengakibatkan engine brake yang ada di mobil itu nggak jalan gitu. Saya sempat nanya waktu itu pas turun, posisi persneleng maticnya di gigi apa Pak Bu, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang saya taruh di posisi D mas gitu. Nah akhirnya saya kasih edukasi dikit, mohon maaf kalau bisa, kalau pas kalian turun di daerah pegunungan kayak gini, supaya tidak terlalu membebani sistem pengereman, itu posisi persneleng koplingnya itu taruh di gigi 2 atau 3 gitu. Jadi pengeremannya itu dibantu dari engine, dari mesin yang menahan gitu, karena kita di gigi rendah gitu. Jadi pengeremannya tidak full maksimal menahan beban kendaraan gitu. Kalau di posisi D itu kan posisi persneleng gigi itu kan berada di paling atas. Jadi artinya tidak ada engine brake yang maksimal saat di posisi D itu. Jadi tipsnya itu dari saya, karena ngeri bro ya, ini cukup panjang sekali, bisa mungkin 1,5 jam kalian akan
melintasi daerah turun seperti ini, baik itu menuju ke Banyuwangi ataupun menuju ke Bondowoso kalau kita sudah berada di daerah atas Gunung Ijen ini. Makanya kita harus bisa memaintain pengereman itu harus benar-benar aman dan tepat ya, supaya kita tidak mengalami loss ataupun dol pengereman sehingga nanti tidak berfungsi dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan, amit-amit. Makanya dari itu saya sedikit kampanyekan atau bagi tips untuk berkendara aman ya, supaya kalian bisa menggunakan tips ini saat berkendara di daerah pegunungan. Pastikan kalau bisa di gigi rendah ya, supaya ada engine brake saat kita turun dan tidak kendaraan turun dengan laju yang tidak terkontrol dan tidak membebani sistem pengereman kendaraan kita. Lanjut terus, kita tadi sudah ketemu di beberapa pemukiman ya. Itu memang daerah komplek pegawai-pegawai PTPN atau pekerja-pekerja PTPN yang mengelola di daerah perkebunan ini. Ini jalannya juga bagus sekali bro, tapi hati-hati karena memang sudah cukup padat penduduk. Banyak kendaraan yang lalu lalang di daerah sini juga ya, baik itu orang yang bekerja di perkebunan ataupun orang yang biasa cari makanan ternak ya. Itu juga sering keluar masuk dari jalur kanan kita yang agak sempit ini, gang-gang kecil di daerah perkebunan ini. Jadi tetap waspada dan fokus dalam berkendara. Nikmat banget bro ya. Kalian silahkan komen kalau ada pertanyaan, baik itu tips tentang menggunakan kendaraan apapun ya, manual ataupun matic di daerah pegunungan kayak gini, atau kalian menanyakan seputaran hal-hal lain yang ada di video ini, silahkan. Saya akan bantu sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu supaya bermanfaat buat kalian semuanya ya bro ya. Kita gas terus pokoknya. Untuk ke Probolinggo masih jauh ya, dari sini mungkin bisa sekitar 3-4 jam. Cuman durasi video ini tidak terlalu panjang, saya akan buat mungkin sekitar 1 jaman ya untuk sampai di Probolinggo. Tapi tetap dengan keseruan yang maksimal lah, sebisa mungkin saya akan sajikan video ini secara utuh dan informatif buat kalian semuanya. Dan tips yang gak kalah penting saya share buat kalian itu, kalau kalian perjalanannya panjang dan bukan ragu-ragu sebetulnya ya, untuk membantu view kalian di depan rutenya seperti apa, itu saran saya gunakan maps ya. Jadi HP kalian bisa kalian aktifkan. Nah ini pos kedua di wilayah PTPN ini, sebelah kiri juga kawasan wisata juga ya, Bukit Kabare Ijen Blawan Desa Kalianyar ya. Ini sangat eksotik banget nih bro. Nanti kita melewati beberapa komplek pemukiman PTPN yang sangat indah dan bersih. Nah ini daerah Sempol Ijen Bondowoso, sangat terkenal juga ya. Kawasan pemukiman yang cukup padat, bersih dan rapi di daerah pegunungan tertinggi di Ijen ini bro. Nih kalian kalau mungkin yang pengen ngopi-ngopi sambil ngudut-ngudut atau cari makan, di sini sangat komplit sekali karena memang banyak wisatawan juga yang menghabiskan waktu untuk makan ataupun istirahat di daerah sini ya. Karena saya bekal di mobil cukup komplit, jadi kita lanjut gas aja. Nanti mungkin checkpoint pemberhentian pertama nanti di beberapa tempat yang di kota aja ya. Untuk saat ini di sini saya tidak ada keperluan untuk berhenti makan atau ke toilet, jadi lanjut aja kita bro di daerah Sempol Bondowoso. Di sini juga komplit ya, masjidnya besar. Terus nanti di sebelah kanan ini setelah masjid itu kawasan warung-warung untuk wisata ya, untuk makanan minuman komplit nih yang sebelah kanan nih bro. Nah ini juga sangat padat sekali, sudah modern ya, jadi nggak usah khawatir kalian kalau kekurangan bahan bakar. Di situ juga banyak yang jualan
semacam kayak pom mini gitu ya. Daerah sini juga ada salah satu homestay yang sering saya gunakan untuk liburan sama keluarga juga bro ya, yang dikelola oleh PTPN, yaitu Arabica Homestay. Cuman lokasinya memang harus ke kanan dari pertigaan depan ini, itu kurang lebih sekitar 8 km ya, nanti ada homestay di Arabica itu. Nah, ikonnya yang tugu kopinya sebelah kanan ini, kita ke kanan itu nyampe ke Arabica. Tapi kita karena mau ke Bondowoso kota, kita masih lurus aja ini, kita lurus gas terus untuk menikmati rute ke Bondowoso ini melalui Gunung Ijen. Jadi setelah kita dari Banyuwangi ke Gunung Ijen tadi full nanjak, ini sebaliknya kita full turun pokoknya bro. Jadi harus lebih waspada ya, karena jujur secara pribadi saya lebih was-was dan takut kalau kondisi turun kayak gini ya, karena takutnya kita terlena ya. Jadi harus benar-benar pas dalam mengendalikan mobil, baik dari sisi pengereman maupun engine brake-nya ya. Karena kalau terlalu sering menggunakan pengereman juga berbahaya, itu bisa mengakibatkan overheat untuk di kendaraan kita. Jadi harus proporsional mungkin ya untuk pengeremannya. Asik pokoknya perjalanannya ini. Tuh enak sekali ya. Kita benar-benar disuguhi pemandangan yang indah sekali lah. Biasa saya di perkotaan yang bangunannya megah-megah, daerah perkantoran, daerah apartemen, shopping mall kayak gitu. Nah ini saya kembali ke alam dengan nuansa yang sejuk, indah dan seger. Ini sangat betah sekali ya. Jadi sepanjang perjalanan melintas ini tuh cukup kaca jendela kita buka sedikit aja bro, kita sudah merasakan kesejukan udara dari sekitar ini nih. Kita gas terus sampai nanti turun menuju ke kota Bondowoso. Jadi buat kalian yang menyaksikan video ini, baik sedang melakukan perjalanan maupun tidak melakukan perjalanan, saya doakan semoga sehat selalu. Dan yang dalam sedang perjalanan juga mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan sampai ke tempat tujuan ya, untuk bersilaturahim dan berkumpul bersama keluarga. Daerah sini memang relatif sepi bro ya. Mungkin beberapa orang lebih seringnya lewat ke daerah Baluran sana. Ini salah satu pilihan saya karena memang relatif sepi kalau kita melintasi daerah pegunungan kayak gini ya. Dan ini juga favorit rute istri saya. Jadi memang saya sama keluarga juga cukup senang lah lewat rute di daerah sini, meskipun memang relatif ekstrim naik turun, tapi alhamdulillah karena dengan pengalaman dan beberapa kali melintas dari sini, termasuk juga kondisi kendaraan yang sangat fit, itu juga membuat tingkat kepercayaan diri kita lebih baik ya. Oh ya, tadi saran saya, kalau kalian melakukan perjalanan yang cukup panjang dan non-tol kayak saya gini, usahakan ada salah satu HP yang bisa kalian buat maps ya. Artinya dengan maps itu kita bisa diberikan tanda di depan kalau ada titik kemacetan atau titik rawan dan lain sebagainya, itu kita bisa memonitor dari maps itu, dari peta Google itu. Termasuk juga kita akan diberikan rute-rute alternatif yang lebih baik ya. Itu saran saya, tips yang mungkin membuat kita lebih nyaman saat berkendara dengan perjalanan yang sangat panjang ini ya, kurang lebih 10 jaman lebih. Terus yang kedua, siapkan playlist musik-musik yang membuat kalian nyaman, segar, dan benar-benar bergairah lah ibaratnya, tidak ngantuk kayak gitu. Saya sih lebih suka dangdut koplo ya kalau di mobil kayak gini. Cuman karena untuk menghindari copyright, jadi memang suara musik yang ada di mobil saya ini saya mute ya. Saya di dalam video ini saya hilangkan. Padahal aktualnya nih saya full dangdutan nih bro, dari Banyuwangi sampai ke Probolinggo, sampai ke tujuan rumah nanti. Jadi itu hal-hal yang mungkin membuat saya semangat dan betah ya dalam perjalanan panjang kayak gini. Itu memang hal-hal yang menarik yang saya suka, itu udah saya siapkan semuanya. Termasuk juga pewangi-pewangi kendaraan, terus playlist musik-musik yang favorit kita. Nah itu enak ya, jadi berkendara sambil menikmati musik-musik yang menyemangati kita, itu juga bisa menahan kita dari lelah dan ngantuk ya. Karena sebagian kalau kita nyetir kayak gini kan mungkin keluarga yang ikut dengan kita juga banyak yang istirahat juga ya, ketiduran. Nah ini pos terakhir, portal PTPN, pos ketiga kita nyebutnya. Jadi
Setelah pos itu udah tidak ada portal dari PTPN lagi, jadi kita bisa bablas terus sampai ke Bondowoso kota bro ya. Let's go, kita gaskan terus pokoknya. Ini kita sudah di penghujung turunan di Gunung Ijen bro ya. Ini sudah ketemu pemukiman terdekat dari Gunung Ijen, tepatnya di daerah Bondowoso. Kita sudah hampir selesaikan sepanjang jalur Gunung Ijen ya. Tapi tetap rute-rute di daerah di daerah Bondowoso ini masih cukup ekstrim ya, karena kita masih merasakan atmosfer daerah pegunungan. Jadi rute-rute dengan tikungan tajam seperti ini, turunan terus agak sedikit nanjak itu masih sering kita jumpai, jadi tetap harus waspada ya. Baru kali nanti setelah kita masuk di kota Bondowoso, nah itu rutenya agak landai dan datar. Baru disitulah nanti kita akan rubah gigi persneling kendaraan kita itu di posisi normal atau D ya, di posisi D bukan posisi normal. Artinya itu di posisi D supaya kita bisa mendapatkan kecepatan terbaik ya, dan giginya bisa nambah secara otomatis dia. Kalau ini karena masih seperti yang kalian lihat, kita liak-liuk dengan tikungan tajam naik turun, saya masih tetap jaga persneling di gigi 3 ataupun overdrive ya. Indah sekali nih bro tuh, warganya sangat rajin sekali ya, tuh bawa kendaraan motor sambil bawa ramban ya, habis ngarit di tengah hutan atau di kebun untuk ternak-ternak mereka ya. Anak-anak mudanya sangat produktif. Jadi semua level di daerah pegunungan ini sangat produktif ya. Bapak ibunya di kebun, terus anak-anak mudanya juga rajin sekolah, rajin mengaji, terus ada waktu kosong mereka cari pakan ternak kayak gini. Tuh enak banget ya rute perjalanannya. Alhamdulillah kita tidak ada hambatan apapun bro. Maka dari itu selalu berdoa supaya diberikan kelancaran dan keselamatan ya. Alhamdulillah sejauh ini lancar dan menyenangkan. Kita sudah melintasi 2 kabupaten ya, start dari Banyuwangi, sekarang masuk di Bondowoso. Meskipun rutenya relatif masih panjang, tapi karena kita cukup happy, tidak terburu-buru dan sudah punya planning perjalanan yang sangat baik, itu juga membuat mental kita lebih nyaman ya. Jadi nggak gerasak-gerusuk lah bahasanya. Termasuk kalian harus nanti berhenti di mana, istirahat di mana, isi bensin di mana. Terus seandainya memang mau pergantian pengemudi juga silahkan kalian atur aja dan berbagi kesepakatan ya. Nah ini pertigaan ini kita ke kanan, saya baru berhenti di sini nih karena ada mau yang kita beli dan sekalian ke toilet dulu ya, ke Indomaret. Nah selesai pemberhentian tadi kita lanjut gas lagi. Nah ini karena kita sudah di daerah yang datar kayak gini, sudah pasti giginya saya kembalikan ke D bro ya, jadi sudah tidak overdrive lagi. Karena dengan gigi D ini kecepatan kita bisa lebih nyaman ya, karena persneling gigi bisa naik secara otomatis, tidak ditahan di gigi 3 seperti saat kita sedang naik ataupun turun. Ini tetap waspada karena memang jalannya sangat nyaman, lurus, jangan sampai terlena kalian sehingga terlalu berlebihan dengan kecepatan yang membahayakan, yaitu jangan sampai. Ini video full di YouTube ini memang terlihat seperti cepat ya, karena memang saya percepat di 1,5 speednya. Jadi kalau kalian lihat video ini terasa kendaraan saya ngebut, itu artinya
Padahal aslinya itu bukan ngebut ya, karena memang video dari durasinya itu speednya saya percepat di 1,5 supaya durasinya nggak terlalu panjang ya bro ya. Let's go, kita gas lagi full sampai ke Bondowoso kota. Ini sudah menuju ke kota kita. Pertigaan depan ini kita ke kiri bro ya. Kalau ke kanan itu bisa ke arah situ Bondo ya, tapi kita ke kiri karena memang mau lewat ke arah Bondowoso kota ya, alun-alun, terus nanti tembus Besuki dan menuju ke Probolinggo. Ini atmosfernya sudah mendekati di daerah-daerah kota ya, karena memang sangat berbeda sekali dengan daerah pegunungan tadi yang sangat sepi. Tapi di sini kita banyak menjumpai ruko-ruko dan beberapa bangunan yang cukup modern ya, yang memang perputaran roda ekonominya lebih padat di sini bro. Cuman jujur saya nggak paham daerah-daerahnya namanya tuh apa ya, karena memang beberapa kali melintas di Bondowoso tuh hanya spot-spot aja ya, nggak pernah paham ini daerah apa kayak gitu. Nih yang jelas sudah mendekati ke daerah kota karena banyak jalan yang searah, artinya memang dari lalu lintasnya sudah terlihat ya. Kita sudah mendekat masuk ke Bondowoso kota. Nah seperti inilah untuk Bondowoso kotanya bro, untuk atmosfer dan suasananya. Untuk khas makanan di sini tuh tape ya. Jadi oleh-oleh khasnya tape, tapi saya nggak beli karena memang apa ya, keluarga tidak begitu favorit dengan tape ya. Jadi nanti kita beli di beberapa oleh-oleh wisata di tempat lainnya aja. Jadi untuk Bondowoso kita skip aja, gas terus pokoknya. Nih kotanya Bondowoso seperti yang kalian lihat ya. Tuh sebelah kanan ini Polres Bondowoso ya, betul, kita sudah benar-benar di jantung kotanya Bondowoso, Jawa Timur. Tuh sebelah kanan ya Polres Bondowoso. Kita akan lanjut gas terus. Semangat Pak, mencari rezeki, mengayuh becaknya. Semoga berkah untuk keluarga dan Bapak juga tentunya. Ini cukup padat ya, daerah-daerah pasar mungkin ya, karena memang menjelang hari raya, jadi banyak kebutuhan yang sedang dipersiapkan oleh warga-warga Bondowoso juga ya, termasuk juga warga-warga yang seluruh Indonesia itu sudah mempersiapkan untuk menyambut hari kemenangan Idul Fitri tahun 2022 ini bro. R3 ini sangat irit bro ya. Salah satu yang saya senang itu irit, senyap, dan powernya juga cukup enak ya. Saya senang lah untuk mobil ini ya, terutama istri saya favoritnya tuh pakai mobil ini dia. Nih kita kanan ya. Nah ini depan tuh udah alun-alun ya, alun-alun Bondowoso nih bro. Kita puterin, jadi gunakan map aja supaya kita nggak bingung, karena ada beberapa yang daerah di blokade atau diblokir, diarahkan jalurnya itu enak, kita tidak perlu mikir lagi, tinggal ngikutin arah petunjuk dari Google Maps saja. Nah inilah suasana alun-alun kota Bondowoso ya. Nuansanya tetap asri, banyak pohon-pohon yang besar-besar ini kanan kiri. Memang khas banget daerahnya, daerah pegunungan ya. Kotanya juga masih relatif adem ini menurut saya. Nah ini kita lanjut lurus dari lampu merah, tinggal ikutin jalur ini aja bro, arah ini lurus terus, nanti kita akan tebus ke Besuki, daerah Besuki ya. Besuki lanjut Probolinggo ya, di situ ada Python ya sebelah kanan. Lanjut terus, jadi rute untuk video ini nanti kita akan endingnya saat masuk ke pintu tol Probolinggo ya. Untuk video nextnya nanti akan kami buat yang full tol dari Probolinggo sampai ke Semarang dan Kudus sana. Tuh rute Bondowoso untuk menuju ke Besuki juga nggak kalah ekstrim bro ya. Kita menjumpai beberapa tanjakan juga
Kalau intinya kalian menjumpai tanjakan seperti ini, kembalikan lagi posisi giginya itu di overdrive ya, atau gigi 3 matic maupun manual. Kalian tinggal sesuaikan aja sesuai dengan feeling kendaraan masing-masing ya. Karena kalau di posisi D itu otomatis agak loyo ya powernya, karena posisi giginya tuh berada di gigi yang paling tinggi. Kalau kayak gini tuh enak di posisi gigi 3 kalau saya. Buat nanjak, buat nyalip tuh enak. Jadi torsi RPM-nya itu naik ya, jadi kenceng kalau buat ngegas itu. Jangan salah ya kalian, untuk mobil matic itu sekarang udah canggih ya, lebih nikmat kalau menurut saya, karena untuk kontrol pengendaliannya termasuk juga speednya juga nggak kalah dengan mobil manual ya. Kalau kita sudah dapat feelingnya tuh enak banget bro. Let's go, kita gas terus dari rute ini sampai ke Besuki ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang menyusuri semua daerah Bondowoso dari ujung ke ujung bro, dari ujung gunung sampai ke kota, kita sudah nyampe di kawasan daerah Besuki nih. Besuki memasuki wilayah Situbondo ya kalau nggak salah ya. Atmosfernya daerah sini sudah ke arah-arah pantai ya, karena memang sebelah kanan jalan raya ini juga daerah pantainya Situbondo, Probolinggo, dipenuhin pantai. Jadi memang kita atmosfer suasananya itu bergeser ya. Yang sebelumnya tadi Banyuwangi, Bondowoso full hutan, daerah pegunungan, naik turun. Nah sekarang daerah yang cukup datar dan landai, dan memang di pesisir pantai ya. Ini ini pemberhentian berikutnya saya. Terus habis berhenti tadi lanjut lagi. Setelah istirahat bentar dan buang air kecil, langsung gas lagi full Probolinggo nih bro. Ini sudah cukup kalian aman taruh di posisi giginya D aja ya, karena daerahnya landai dan kalian bisa speeding ya, bisa dengan kecepatan yang lebih dibanding daerah
hutan dan pegunungan tadi. Tetap waspada karena daerah sini relatif rawan bro ya, daerah Probolinggo itu, karena memang banyak truk-truk besar dan kendaraan pribadi, termasuk juga kendaraan travel juga ya. Jadi cukup konsentrasi penuh. Kita juga kalau nyalip juga harus lihat lawan arah juga. Kayak gini nih aman, gas lagi ya kan. Tuh enaknya R3 ya, kalian rasain sendiri ya gimana saya menggunakannya, cukup nyaman baik itu di daerah pegunungan naik turun maupun untuk daerah datar untuk speeding gini ya, dengan kecepatan-kecepatan yang sedang kayak gitu juga enak sekali ya. Ini pemandangan hawa-hawa lautnya udah terasa ya, cukup panas nih, dan sebelah kanan ini daerah pantai dan laut. Nanti depan kita nih sebelah kanan kalau nggak salah kawasan Python bro ya. Buat kalian yang penasaran Python mana tuh, nanti kita akan melewatinya ya, jadi saksikan aja. Nggak lama lagi nanti kita akan melintasi di kawasan Python yang berada di Probolinggo ya. Kurang, menurut saya sesuatu yang agak kurang nyaman, bukan kurang nyaman sih, agak yang kurang di Banyuwangi itu gitu ya. Kalau kita mau ke perjalanan barat itu ke Surabaya, ke Semarang atau ke Jakarta itu menuju tolnya tuh masih terlalu jauh ya, harus ke Probolinggo kurang lebih sekitar 4-5 jam ya. Ya mudah-mudahan nanti segera tol dari Probolinggo Banyuwangi ini bisa segera terrealisasi bro ya. Jadi bisa motong waktu yang cukup banyak. Nah inilah Probolinggo ya, sebelah kanan seperti yang kalian lihat itu ada chimney ya, ataupun cerobong-cerobong khas dari PLTU tuh bro sebelah kanan. Nih kawasan Probolinggo, salah satu PLTU terbesar di daerah Jawa ya, yang untuk mensuplai listrik Jawa Bali. Dia tepatnya memang berada di pinggir laut di sebelah kanan nih ya, itu seperti yang kalian lihat ya, sangat megah sekali fasilitasnya. Nah kenapa PLTU memang lebih strategis dan mudah ditaruh di daerah laut kayak gini, karena untuk distribusi batu baranya itu lebih mudah bro. Saat kita menggunakan kapal tongkang itu sebagai suplai bahan bakar untuk penggerak PLTU-nya itu lebih mudah. Makanya banyak sekali PLTU itu yang memang fasilitasnya dibangun itu di pinggir pantai atau laut. Itu salah satunya. Saya cukup paham karena saya bekerja di bidang sektor energi juga ya. Di perminyakan, oil and gas, termasuk juga di beberapa sektor geothermal atau panas bumi itu juga saya cukup paham ya. Termasuk juga sedikit ilmu tentang PLTU juga saya lumayan paham juga ya. Gas kita salip truk-truk ini bro dengan cara yang aman menggunakan R3 Matic Loss pokoknya ya. Jos, alhamdulillah saya sangat puas ya. Ini masih melintasi sepanjang jalur Python ya, sebelah kanan itu masih fasilitasnya Python nih, daerah perkantorannya sama beberapa control room dan fasilitas ini ya, rumah dinas pegawainya ya, untuk operator-operatornya. R3 Matic ini saya beli dari baru bro ya, tahun 2018, dan alhamdulillah selama menggunakannya hampir 4 tahun itu sangat puas sekali ya, nggak pernah ada rewelnya dan lain sebagainya. Meskipun saya ada kendaraan satu lagi, Innova Ribbon Matic juga diesel 2021, tapi ini mobil salah satu favorit istri saya tuh menggunakan R3 ini ya. Dan pilihan saya menggunakan R3 ini karena istri saya dia maunya kalau bergantian nyetir itu pakai R3 Matic ini. Kalau pakai Innova meskipun yang Ribbon itu juga Matic, tapi karena memang secara body dimensinya terlihat lebih besar, jadi istri saya kurang begitu pede ya. Dan Innova Ribbon memang lebih galak ya mesinnya, apalagi yang diesel ya 2,5 itu kalau nggak familiar itu galak lah. Makanya istri saya lebih pede di sini. Alhamdulillah kita sudah nyampe Probolinggo dan kanan ini kita akan memasuki pintu tol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Untuk terkait perjalanan dari tol full tolnya nanti akan kita buatkan di video berikutnya. Khusus video ini kita mengeksplor rute dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Probolinggo dengan akses non tol ya.
Oke, terima kasih buat kalian. Salam sehat buat semuanya. Semoga yang sedang melakukan perjalanan juga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai tujuan masing-masing ya. Karena kita sudah mendekati di akhir video, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata dari video ini saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Dan saksikan di video berikutnya, nanti akan mengeksplor terkait full tol Probolinggo sampai Semarang dan kota Kudus, kampung halaman saya bro ya. Oke, ini sudah masuk ke pintu tol Probolinggo. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.